Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah kembali mengumpulkan kita untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Ya, yang sempat kita bahas kemarin atau pekan lalu. Kemudian salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam dan menjadi contoh di dalam kehidupan kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali ayat-ayat yang kita bahas di dalam surah Al-Kahfi, terutama di dalam 4 kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah ini, untuk kita ambil sebagai benteng pertahanan dari fitnah atau cara berlindung dari fitnah yang kita hadapi di kehidupan dunia kita ini. Ya, sudah kita bahas kemarin pada pekan lalu bagaimana kisah pemilik 2 kebun yang salah satu dari laki-laki itu tertipu dengan kebunnya, hingga kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengambil kebun tersebut dan menjadikannya hilang dan terbakar, yang kemudian memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya manusia itu memperhatikan bagaimana ia ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan harta. Iya. Nanti kalau ada waktu mudah-mudahan bisa kita sebutkan poin-poin ya secara singkat yang kita sebutkan kemarin pada kisah ini. Kemudian kita masuk pada kisah Nabi Musa, dan ini sempat kita bahas juga kemarin, bagaimana Nabi Musa alaihi salam berjalan menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ya, yang dimana ketika beliau berdiri khutbah di depan kaumnya Bani Israel, yang kemudian ketika selesai berkhutbah kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, adakah yang lebih alim dan lebih berilmu darimu wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan tidak ada. Ya. Beliau mengatakan tidak ada, sekali lagi bukan berarti beliau sombong dan menganggap dirinya orang yang paling di atas, tapi ia menganggap bahwasanya hanya dirinya lah pada saat itu yang diutus sebagai nabi dan memiliki ilmu agama. Ya. Maka dia mengucapkan dan mengatakan tidak ada, dan lupa mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dan memerintahkan beliau untuk keluar bersafar, mengadakan perjalanan untuk menemui seorang hamba Allah yang bernama Khidir alaihi salam, untuk beliau ambil ilmu darinya. Ya, untuk beliau ambil ilmu darinya.
Ya, dan ini kita sudah sebutkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang memiliki kedudukan sebagai orang yang berilmu tidak tertipu sama sekali dengan ilmunya. Karena ilmu sekali lagi memiliki juga fitnah. Di antara fitnah ilmu yang menimpa manusia adalah ketika dia menganggap bahwasanya dialah yang paling berilmu di antara orang lain. Sehingga dia tidak mau lagi dia menganggap dirinya sudah cukup. Ya, saya ini misalnya saya sudah belajar ke beberapa ustadz, tidak perlu lagi saya hadir di majelis ilmu. Iya, saya ini sudah keluar sampai ke luar negeri misalnya. Ya, sehingga saya tidak butuh lagi untuk menuntut ilmu, untuk hadir di majelisnya ustadz ini dan sebagainya. Maka ini diantara fitnah dan ujian dari ilmu tersebut. Ya, oleh sebab itu sudah kita sebutkan bahwasanya diantara benteng pertahanan atau cara melindungi kita dari fitnah ujian ilmu tersebut adalah seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, yang ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk keluar, padahal beliau ini sudah menjadi dai loh. Ya, sudah menjadi dai di tengah kaumnya. Bayangkan, sudah menjadi kalau kita sekarang sudah menjadi kiainya. Ya, kaum Bani Israel. Ya, mungkin di atasnya lagi kalau ketua MUI ya di zaman sekarang ini. Ya. Tapi ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, keluarlah untuk mengambil ilmu itu dari Khidir alaihissalam. Dan kita tahu siapa yang lebih afdal dibandingkan Nabi Musa daripada Nabi Khidir? Tentu Nabi Musa, jelas. Tidak ada keraguan dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Apalagi Nabi Musa alaihissalam tergolong Nabi Ulul Azmi. Ya, Nabi Ulul Azmi adalah tergolong Nabi yang paling sabar dalam menghadapi kaumnya. Ya. Apalagi beliau mendapatkan keistimewaan bisa berbicara langsung dengan Allah. Ya. Digelari kalimullah, orang yang pernah berdialog dan mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Masya Allah. Ya. Tapi dengan kelebihan semua itu, dengan semua kelebihan itu, Nabi Musa ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pergilah engkau mencari hamba tersebut dan ambillah ilmu darinya, Nabi Musa tidak mengatakan bahwasanya ya Rabb, engkau sudah memberikan ilmu kepadaku dan aku sudah menjadi dai di tengah kaumku. Ya, dan aku sudah dikenal oleh kaumku sebagai orang yang berilmu, masa saya harus keluar lagi menuntut ilmu ya Allah? Ya, tapi itu tidak dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa mengatakan ketika datang perintah Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Berkata Nabi Musa alaihissalam ketika bersama dengan pelayannya atau muridnya, saya tidak akan pernah berhenti berjalan. Ya. Meskipun sampai bertahun-tahun, sampai saya bertemu dengan Khidir alaihissalam. Ya. Allah sebelumnya mengatakan, kalau pergilah engkau ke tempat yang bernama Majma'al Bahrain, pertemuan dua buah laut. Di situ engkau akan menemui hambaku Khidir alaihissalam. Lalu Nabi Musa mengatakan, saya tidak akan pernah berhenti berjalan. Ya, dan saya akan betul-betul mencari hamba tersebut meskipun aku berjalan sampai bertahun-tahun lamanya. Subhanallah. Maka ini kita jadikan prinsip penuntut ilmu, dan ini merupakan cara melindungi kita dari fitnah ilmu tersebut. Bagaimana kita terus merasa bahwasanya diri kita ini fakir, tidak ada apa-apanya. Ya. Nabi Musa saja yang sudah memiliki ilmu, sudah menjadi kiai, sudah menjadi orang yang paling dipandang oleh kaumnya sebagai orang berilmu, tapi ketika datang perintah Allah tersebut, Nabi Musa mengatakan, saya tidak akan pernah berhenti berjalan, rela meninggalkan kaumnya, kaum Bani Israel, untuk mendapatkan ilmu dari seorang Khidir alaihissalam. Padahal Nabi Khidir adalah orang yang lebih dibawa dibandingkan Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak pernah menyombongkan diri dengan ilmu tersebut. Ya, maka kita sudah katakan, semakin orang berisi dengan ilmunya, maka semakin ia menunduk, semakin ia tawadhu. Ya, dan ini merupakan kunci sukses melindungi kita dari fitnah ilmu tersebut adalah bagaimana kita selalu merasa rendah. Ya, adzillatin 'alal mu'minin, selalu merendah di hadapan orang-orang yang beriman.
Ya. Imam Syafi'i saja ketika beliau diberitahu oleh seorang laki-laki bahwasanya anjing itu kalau sudah mulai balik dia angkat kakinya, dan itu tidak diketahui oleh Imam Syafi'i bahwasanya begitu cara membedakan antara anjing yang sudah balik dengan anjing yang belum balik. Maka ketika ilmu itu diberitahukan kepada Imam Syafi'i, padahal ini ilmu biasa-biasa saja mungkin di pandangan orang, cara mengetahui bagaimana anjing itu balik atau tidak. Tapi ketika Imam Syafi'i mendapatkan pengetahuan itu dari seorang laki-laki yang biasa-biasa saja, Imam Syafi'i mengatakan, dia adalah guruku. Ya subhanallah, dia adalah guruku yang telah mengajarkan kepada aku ilmu tersebut. Masya Allah. Ya, bagaimana lagi dengan kita yang masih sangat minim ilmunya, yang masih sangat perlu untuk terus mencari dan menggali ilmu tersebut. Yang kedua diantara benteng pertahanan dari fitnah, dan fitnah ilmu ini adalah ketika Nabi Musa alaihissalam, jamaah sekalian, mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Berkata Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Khidir itu, wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu, ya, dan engkau ajarkan kepadaku apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa petunjuk. Ya, Nabi Musa tidak dengan sombongnya mengatakan, saya ini datang dari jauh, saya adalah Nabi Allah, dan Allah menyuruh saya mengambil ilmu itu darimu, maka cepat ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak. Ya, tapi Nabi Musa meminta izin dulu. Ya, bolehkah aku mengambil ilmu darimu, wahai Khidir alaihissalam, dan mengambil apa yang telah Allah berikan dan ajarkan kepadamu. Ya, subhanallah, tidak serta-merta dengan sombongnya mengatakan, ya saya harus berikan ilmu itu cepat kepadaku. Maka inilah diantara adab seorang penuntut ilmu, sekaligus hal dan cara bagaimana agar seorang itu terlindungi dari ujian dan fitnah ilmu tersebut. At-tawadu, merendah di hadapan pemilik ilmu tersebut. Ya. Dan ini kunci sukses dalam menuntut ilmu. Siapapun kita, dimanapun kita belajar, kalau kita ingin mengambil ilmu yang bermanfaat, kalau kita mau ilmu itu berberkah di dalam kehidupan kita, berberkah, dan kita mendapatkan pahala, mendapatkan hal yang balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita pelajari, hormati pemilik ilmu tersebut, siapapun dia. Ya. Meskipun kita berbeda pendapat, berbeda organisasi misalnya, atau berbeda pemahaman dalam cabang dari atau sesuatu dari ilmu ini, sedikit dari ilmu ini kita berbeda pendapat sedikit, tapi ketika kita merasakan bahwasanya dia adalah orang yang memiliki ilmu, tidak pantas untuk kita merasa tinggi di hadapannya. Meskipun bukan ustadz kita, meskipun kita tidak pernah belajar kepadanya, tapi kalau kita tahu bahwasanya dia adalah orang yang berilmu, dia juga memiliki murid, dia juga memiliki orang yang diajarkan ilmu tersebut, dan kita berbeda pendapat dengannya, kita tetap menghormatinya. Tidak usah kita ungkit-ungkit bahwasanya ada beberapa kekeliruannya dan sebagainya. Meskipun kita dengan para ikhwah, dengan saudara-saudara kita, boleh jadi mengetahui ada kesalahan dari suatu ustadz atau satu orang berilmu, tapi kita yakin bahwasanya 1000 kebaikan yang telah diajarkan kepada manusia, itu bisa menutupi satu kesalahan yang telah dia lakukan. Subhanallah. Jadi itu saja kita yakini bahwasanya ustadz juga manusia biasa seperti dengan kita. Apakah dengan satu kesalahan, satu kekurangan yang dia miliki itu membuat penghormatan kita berkurang kepadanya? Ini yang mesti kita koreksi jamaah sekalian. Kadang kalau kita menilai satu ustadz, ada kesalahannya, ada kekurangannya. Wah, kenapa ustadz ini hadir misalnya di perayaan-perayaan yang mungkin tidak ada contohnya dari Nabi kita. Kita katakan kita
berikan uzur kepadanya dan mengatakan boleh jadi dia tidak tahu bahwasanya itu acara, ya acara seperti itu misalnya. Boleh jadi dia tidak, ya dia terjebak dalam keadaan, kita berikan uzur dan halangan kepadanya. Ya. Dan kita menyalahkan diri kita bahwasanya kita yang lebih buruk keadaannya, yang selalu berprasangka buruk, selalu berpikir jelek kepada manusia yang lain. Maka ini yang selalu kita hadirkan di dalam diri kita ya mas sekalian ya. Kapan ada orang yang berani membicarakan kehormatan, ya, berani menjatuhkan kehormatan salah seorang ustadz atau seorang orang yang berilmu, maka jangan hadiri, ya, jangan bergabung bersamanya. Ya. Karena kenapa? Menggibahi, menceritakan saja kejelekan orang biasa, orang awam, masyarakat biasa. Allah mengatakan, ya seperti memakan bangkai atau mayat saudara yang telah mati. Lalu bagaimana kalau yang dicerita kejelekannya adalah ulama, orang yang berilmu? Ya, maka Nabi mengatakan daging ulama itu beracun. Ya, maka siapa saja yang berani menjatuhkan kehormatan dan harga diri seorang ulama, maka bukan lagi bangkai yang dia makan, bukan bangkai, tapi bisa jadi lebih busuk daripada itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini jemaah sekalian ya. Ya, jadi bagaimana kita melindungi diri kita dari ujian dan fitnah ilmu tersebut adalah kita menghormati pemilik ilmu itu. Jangan sama sekali kita masuk pada ranah atau pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada hal-hal yang menjatuhkan harga diri seorang ulama atau ustadz. Kalau sudah ada pembicaraan mengarah ke situ, kita alihkan pembicaraan. Jangan sampai kita mengarah ke pembicaraan tersebut ya. Itu seperti ini pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, pada kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana cara melindungi diri kita dari fitnah ilmu tersebut. Mungkin masih ada yang tidak sempat kita sebutkan. Ya, maka kita berlanjut saja ke kisah selanjutnya, kisah keempat dan kisah terakhir dari surah Al-Kahfi ini. Ya, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa menggali lebih dalam lagi mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana kita mengambil pelajaran darinya. Kisah yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ini adalah kisah Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain. Ya, siapa itu Dzulqarnain? Ya, ulama kita berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Ya, ada yang mengatakan dia adalah seorang wali. Tapi pendapat yang benar dan pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya Dzulqarnain itu adalah seorang raja. Ya, seorang raja yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki persenjataan, memiliki anak buah yang sangat banyak, memiliki kendaraan yang hebat, dan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai bumi ini. Ya. Makanya ya, ada dua raja ya, sepanjang sejarah ini yang terkenal dengan kerajaannya dan kekuasaannya yang luar biasa. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kedua adalah Dzulqarnain. Ya, itu dua raja yang dikenal paling menguasai bumi ini di zamannya. Sampai-sampai Allah sebutkan bahwasanya Dzulqarnain ini adalah seorang raja yang menguasai timur dan baratnya dunia. Timur dan baratnya dunia. Maka di dalam kisah ini jamaah maghrib yang dimulakan oleh Allah, kalau di 3 kisah pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pada kisah Ashabul Kahfi fitnah agama, yang kedua pada kisah pemilik 2 kebun fitnah harta, yang ketiga pada kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir fitnah ilmu. Adapun pada kisah Dzulqarnain ini adalah fitnah jabatan dan kekuasaan. Fitnah jabatan dan kekuasaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya pada surah Al-Kahfi ini, wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain, katakanlah akan kubacakan kepadamu sebagian dari kisah, ya, kisah darinya. Ya. Maka Allah mengatakan,
Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Subhanallah. Jadi Dzulqarnain ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah seorang raja di zamannya yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk menjadi raja dan berkuasa sampai-sampai dia bisa menguasai timur dan baratnya dunia. Ya. Tapi dengan kekuasaan, ya, dengan jabatan dan dengan, ya, kecerdasan yang ia miliki, dia justru menggunakan semua itu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan sebutkan di sini tentang kisah beliau dan bagaimana cara, ya, melindungi diri kita dari fitnah jabatan dan kekuasaan. Ya, karena betapa banyak jemaah sekalian orang-orang yang telah diberikan jabatan dan kekuasaan, ia menggunakan jabatan dan kekuasaan itu untuk berbuat semena-mena terhadap rakyat. Ya, ia menggunakan jabatan dan kekuasaan itu untuk membodoh-bodohi rakyat. Ia menggunakan jabatan dan kekuasaan itu untuk menipu rakyat dan masyarakatnya. Maka di dalam kisah ini Allah sebutkan bagaimana kisah Dzulqarnain ini yang menguasai timur dan baratnya dunia, tapi ia tidak menggunakan kekuasaan dan jabatannya tersebut untuk berbuat semena-mena atau semaunya terhadap rakyatnya. Allah mengatakan, fa'atba'a sababa, maka ia ketika diberikan oleh Allah kemudahan untuk berjalan di permukaan bumi ini, menguasai bumi ini, ia disebutkan memiliki anak buah yang sangat banyak, persenjataan yang cukup hebat, kemudian kendaraan yang luar biasa, ya, yang ia pakai untuk berjalan, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah sebutkan ketika Allah mudahkan ia untuk menempuh jalan di permukaan bumi ini, sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan ia untuk sampai pada ujung baratnya dunia. Ya, Allah mengatakan, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga ketika dia sampai, ya, di tempat matahari terbenam, ya, di tempat matahari terbenam. Jadi ulama kita menyebutkan bahwasanya ketika Allah mengatakan ia telah sampai di tempat matahari terbenam, ya, ini menunjukkan bahwasanya ia sudah sampai di ujung, ya, ujung baratnya dunia. Tidak ada lagi mungkin lautan, ya, daratan paling terakhir di bagian baratnya dunia. Ya, tidak ada lagi daratan setelahnya, lautan, sisa lautan. Ya, jadi pas di ujung baratnya dunia, Allah mudahkan ia sampai berjalan sampai situ. Subhanallah. Hingga ia sampai di tempat tersebut, ia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Dia lihat di tempat matahari terbenam itu, ya, ia sudah sampai di sana dan ia mendapati suatu kaum. Ia mendapati suatu kaum masyarakat yang dimana masyarakat ini tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Lalu Dzulqarnain dengan kekuasaan yang ia miliki, ia menggunakan kekuasaan dan, ya, kerajaan itu, ya, kecerdasannya itu untuk berdakwah kepada kaum tersebut. Ia mengatakan, ya, kami berfirman sebelumnya, dia disampaikan kepadanya bahwasanya, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka. Engkau boleh saja menyerang langsung kepada mereka dan menguasai, ya, masyarakat, ya, dan tempat mereka, atau engkau mengajak mereka beriman dan, ya, beramal saleh. Ya. Maka Dzulqarnain dengan jabatan dan kekuasaan yang ia miliki, ia memilih untuk,
berdakwah dulu kepada mereka. Tidak langsung dengan semena-mena ketika dia turun ke suatu tempat, dia langsung mengambil harta orang, kemudian merampas hartanya, mengambil semua sawah ladangnya, kebunnya dan sebagainya. Tidak. Tapi Dzulqarnain dengan baik-baik datang kepada mereka dan menawarkan bahwasanya siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan kami akan berikan kemudahan baginya. Tapi siapa yang memilih untuk berbuat zalim, maka kami akan menyerang dan memberikan siksa kepadanya, dan dia akan dikembalikan kepada Tuhannya dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan disinilah kita bisa lihat bagaimana sikap bijaknya Dzulqarnain. Dengan jabatan dan kekuasaan yang ia miliki, sekali lagi ia tidak semena-mena berbuat semaunya kepada masyarakat. Ia tidak semena-mena merasa dirinya bahwasanya saya telah memiliki jabatan dan kekuasaan, maka kalau kalian tidak mau beriman, saya akan bunuh kalian semua. Tapi dia ajak dulu secara baik-baik. Siapa di antara kalian beramal soleh, melakukan kebaikan, maka kami akan mempermudah segala urusannya, memberikan ia kemudahan. Maka seperti itulah seharusnya orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, diberikan oleh Allah kelebihan berupa jabatan dan kekuasaan, hendaknya yang menggunakan jabatan dan kekuasaannya itu untuk mengajak seseorang kepada kebaikan. Mengajak seseorang kepada kebaikan. Maka siapa saja yang Allah mudahkan untuk menduduki suatu jabatan, lalu ia menggunakan jabatan yang tersebut untuk mengajak seseorang kepada kebaikan, atau menggunakan kedudukan dan kekuasaannya itu untuk membuat program-program misalnya yang mendukung bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan keadilan secara merata, mendapatkan kebaikan secara merata, sehingga tidak ada di antara mereka yang merasa terzalimi, maka sejak ia memikirkan untuk kemakmuran masyarakat itu sudah dianggap pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun belum dilakukan. Sebenarnya Dzulqarnain ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia mendapatkan kekuasaan, ia melakukan hal tersebut untuk mendakwahi kaum ini. Meskipun ia diberikan pilihan, terserah engkau ingin mengazab dan menyiksa dan menyerang langsung mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah, atau engkau masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Dzulqarnain memilih bahwasanya wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dzulqarnain mengatakan, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang sangat mudah, atau dengan kata lain, kami akan memudahkan urusan-urusan mereka. Inilah keadilan, kebijaksanaan dari seorang raja yang memiliki jabatan dan kekuasaan tersebut. Dia harus paham bagaimana ia membaca sebuah masyarakat, dan ia mengajak mereka kepada kebaikan dan melihat sesuatu yang terbaik untuk dia berikan kepada masyarakat tersebut. Ia mengatakan kita akan memudahkan urusannya bagi siapa saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, ketika dia melihat orang-orang itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berikan penghargaan terbaik. Ia memudahkan urusan-urusannya. Bukan malah yang ditolong adalah orang-orang yang selama ini tidak jelas agamanya. Justru orang yang berhak dia tolong, yang pertama kali ia mudahkan urusannya ketika masyarakat datang kepadanya kemudian ingin dimudahkan urusannya misalnya, maka ketika ia melihat masyarakat ini adalah orang yang paling Masya Allah, dia nilai sebagai orang soleh, orang bertakwa, maka dia paling memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Bukan orang-orang yang misalnya penjudi, orang-orang yang minum minuman keras. Itu yang ia perhatikan.
Bahkan itu yang dia angkat sebagai asistennya misalnya. Tidak. Tapi yang menjadi pendampingnya adalah orang-orang yang dikenal dengan ketakwaannya. Maka begini sunnah, begini kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, para khulafa, pemimpin-pemimpin yang dulu itu, mereka mengangkat penasehat bukan orang yang tidak jelas agamanya, tapi orang yang paling bertakwa di antara mereka, supaya kalau sedikit dia melenceng sedikit dari agama ketika dia berkuasa, karena orang yang berkuasa itu mudah sekali melakukan sesuatu. Dia bilang saja A, pasti dikerjakan oleh anak buahnya, asistennya. Maka orang dulu itu ketika dia diangkat menjadi khalifah, pemimpin, dia mengambil orang yang paling bertakwa di antara kaumnya, ya, di antara para ulama, menjadikan penasehat yang siap di sampingnya menasihatinya kalau dia keliru, kalau dia salah. Ya, dia bermusyawarah dengan para ulama. Bahwasanya betul jika ini yang saya lakukan, kalau tidak saya hentikan, tapi kalau sudah betul, kalau sudah benar sesuai dengan syariat, kita jalankan. Maka inilah ciri pemimpin dan orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, yang jabatan dan kekuasaannya Allah berkahi di muka bumi ini. Jadi itu yang pertama, jamaah sekalian ya. Bagaimana keadilannya ini Dzulqarnain, bagaimana dia dengan cerdas, dengan bijak, ya, menghadapi keadaan masyarakat. Ya. Singkat cerita, ya, setelah dia berdakwah di ujung baratnya dunia itu, siapa yang beriman dia mudahkan urusannya, tapi siapa yang kafir, ya, dialah yang diserang oleh Dzulqarnain, ya, yang diperangi. Maka setelah itu dia berjalan lagi. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalik wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Sampai kemudian dia berjalan lagi, ya, hingga Allah mudahkan sampai di ujung timurnya dunia, ya, daratan yang paling terakhir di bagian timurnya dunia ini. Dia setelah sampai di situ, masya Allah. Dan di setiap perjalanannya, setiap dia mendapati suatu kaum, dia ajak lagi mereka kepada kebaikan, berdakwah lagi, sampai Allah mudahkan sampai di ujung timurnya dunia, daratan paling terakhir di bagian timurnya dunia. Nah, di sana dia mendapati ada satu kelompok, ada suatu kaum, lam naj'al lahum min duniha sitra, kata Allah. Ya, ia mendapat suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Ya, menurut penjelasan sebagian ulama, kaum atau kelompok tersebut, ya, adalah kaum primitif, ya, tidak tahu, kaum pedalaman yang tidak tahu masalah membangun rumah, ya, tidak tahu masalah teknologi, dan tidak tahu bagaimana, ya, sangat terbelakang, sampai-sampai, ya, disebutkan bahwasanya mereka hanya tinggal di goa, atau mereka tinggal begitu saja tanpa ada, ya, rumah atau atap yang melindungi mereka dari sinar matahari. Ya, kaum yang sangat terbelakang. Ya. Ya. Ya, maka ketika Dzulqarnain sampai di tempat tersebut, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ia mendakwahi lagi kaum itu. Sama yang dia lakukan tadi di ujung baratnya dunia. Dia mengajak lagi, siapa yang beriman kepada Allah, ya, kita akan mudahkan urusannya, tapi siapa yang kafir, ya, maka kita akan perangi dia. Ya. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Dzulqarnain tersebut. Nah, singkat cerita, dia melanjutkan lagi perjalanan. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya. Ia selesai di ujung timurnya dunia, ia kembali mengadakan perjalanan. Disebutkan ke arah utara, entah utara atau selatan. Ya, sampai dia sampai di sebuah tempat yang dimana tempat ini, ya, banyak gunung-gunung di sekitarnya.
Ya. Kemudian ada satu kelompok, ada suatu kaum yang dimana kaum ini tidak dipahami pembicaraannya, ya, oleh masyarakat. Ya. Kaum yang tidak dipahami pembicaraan, mungkin bahasanya tidak, sulit dipahami. Ya, disitulah ada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kaum Ya'juj, ya, jadi perlu dijelaskan dulu, kaum Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebuah bangsa atau sebuah kelompok yang sangat besar yang akan keluar sebelum datangnya hari kiamat sebagai tanda-tanda yang Allah sebutkan, Allah datangkan sebelum kiamat ini terjadi. Kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya, termasuk pengikutnya Dajjal di hari kiamat nanti. Ya. Dia adalah kaum yang sangat besar, yang dimana ciri-cirinya suka merusak di permukaan bumi. Setiap yang dia lewati dia rusak. Nah, dia ya, semua bangunan, semua hewan-hewan dibunuh, ya, ketika dia berkuasa nanti di bumi ini ketika sebelum datang hari kiamat. Nah, ketika Dzulqarnain sampai di tempat tersebut, ada satu kelompok yang menyampaikan kepada Dzulqarnain. Ya, meskipun ya disebutkan bahwasanya masyarakat ini la yakaduna yafqahuna qaula, hampir tidak dipahami pembicaraannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Dzulqarnain, selain diberikan jabatan dan kekuasaan, dia juga cerdas. Ya, cerdas sehingga ia bisa memahami pembicaraan dari kaum tersebut, bahasa dari kaum tersebut. Atau paling tidak kalau dia tidak memahami, dia punya penerjemah. Bukankah Allah mengatakan kami telah memberikan kepadanya segala sesuatu? Yang berarti dia punya segala-galanya. Kalau dia tidak memahami pembicaraan kaum tersebut, paling tidak dia punya penerjemah yang bisa menghubungkan antara pembicaraannya dengan pembicaraan kaum tersebut. Maka kaum itu mengatakan, "Ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj telah berbuat kerusakan di permukaan bumi ini." Ya, telah berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka bolehkah kami memberikan engkau imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Ya. Ya, bolehkah bolehkah engkau buatkan kami dinding yang menghalangi kami antara mereka, ya, dengan tempat ini, ya, supaya mereka tidak masuk kepada kampung kami, ya, mereka tidak berbuat semena-mena, berbuat semau-maunya, ya, ya, maka kami akan berikan imbalan kepadamu. Maka apa kata Dzulqarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Ketika ditawari imbalan oleh kaumnya tersebut, bahwasanya kami akan memberikan imbalan kepadamu, apa kata Dzulqarnain? Apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku berupa kelebihan dan semua ini, itu lebih baik dibandingkan apa yang kalian berikan. Artinya di sini benteng pertahanan dari fitnah jabatan dan kekuasaan adalah bagaimana seorang pemimpin atau orang yang diberikan jabatan dan kekuasaan, ia sama sekali tidak mengharapkan apa-apa dari rakyatnya. Tidak mengharapkan apa-apa dari rakyatnya. Pokoknya dia bekerja untuk rakyat. Kalau dia ingin diberikan oleh rakyat, ia ingin disogok, ia ingin diberikan imbalan supaya, ya, apa yang mereka berikan, apa yang mereka, ya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mereka dapatkan. Tapi itu tidak diberikan. Karena dia yakin apa semua tidak ada manfaatnya. Iya, subhanallah. Iya. Ya, maka ya bukan berarti ini nasihat untuk Haji saja ya, tapi untuk kita semua. Iya, untuk kita semua. Iya. Kita ini semua pemimpin sebenarnya, bukan hanya orang-orang yang diberikan jabatan, kekuasaan, ya. Meskipun dalam ranah cerita ini jabatan dan kekuasaan itu lebih dekat kepada jabatan dan kekuasaan yang seperti orang-orang yang menduduki, ya, misalnya DPR, MPR sekarang, ya. Ya, tapi sekali lagi semua kita adalah pemimpin, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Makanya kita juga butuh nasihat ini. Kita juga butuh nasihat ini. Ketika ada orang yang menawari kepada kita, misalnya, ya, kita kerja misalnya di
perkantoran. Ada orang ya urus sedikit ini sepuputa ini. Ya, saya kasih lebih misalnya, ya. Dia mengatakan seperti itu, maka kita mengatakan apa yang Allah berikan kepada saya berupa iman itu lebih baik dibandingkan apa yang engkau berikan kepadaku. Ya, subhanallah. Ini antara cara melindungi kita dari fitnah jabatan dan kekuasaan. Gimana yang dilakukan oleh Allah? Bagaimana ketika kita diberikan pekerjaan, kita menjadi pegawai misalnya, kita menjadi guru, kapan ada misalnya orang tua murid kasih lulus anakku ke Ustaz? Ya, saya kasih imbalan ini, kasih naik kelas saja. Kita mengatakan, Bu, itu semua tidak boleh di dalam agama, dan apa yang saya pelajari selama ini itu lebih baik dibandingkan apa yang ibu berikan kepada saya. Subhanallah. Inilah cara yang terbaik, ya, melindungi diri kita. Sebagaimana kata Dzulqarnain, bahwasanya apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik dibandingkan apa yang kalian berikan. Begini saja, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rabada. Bantu aku kalau begitu dengan kekuatan kalian untuk menjadikan dinding ini menjadi berdiri dengan kokoh. Maka ini diantara sifat pemimpin adalah bagaimana ia bekerja dengan rakyat. Ya, bekerja dengan rakyat. Ia turun bersama rakyat, ia bersama dengan rakyat, bahkan ia tidak menjadikan rakyat berpangku tangan. Ya, Dzulqarnain tidak mengatakan, baiklah saya akan kerjakan ini bagi kalian. Tapi dia mengatakan, fa'inuni biquwwah, bantu saya. Iya. Agar kemudian kalau rakyat bekerja bersamanya terjadi hubungan erat antara pemimpin dengan rakyat. Iya. Jadi tidak membuat rakyatnya berpangku tangan, tidak juga memberikan pekerjaan itu sepenuhnya kepada rakyat. Kamu kerja ini. Iya. Ya, sepenuhnya. Saya ini pemimpin, tidak pantas saya bekerja bersama kalian. Tapi tidak. Dia turun bekerja bersama rakyat, bahkan dia membantu rakyat untuk membangun bersama-sama. Dan dia juga tidak membuat rakyat berpangku tangan bahwasanya saya akan memberikan yang terbaik bagi kalian, duduk-duduk muka saya di rumah. Ya, tidak. Tapi dia supaya rakyat itu tidak bermudah-mudahan juga. Ya, dia memberikan dia memberikan sikap bagaimana agar rakyat itu bisa bekerja juga, dan juga memberikan hal-hal yang dimudahkan di pekerjaan tersebut. Ya, atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitara famastau ayyadhharuhu wa mastatau lahu naqaba. Singkat cerita karena sudah masuk waktu, Dzulqarnain membuat dinding yang sangat besar. Dinding yang sama rata dengan gunung. Jadi ada dua gunung di situ. Ya, di sini ada kaum itu, di sini ada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Di tengah-tengahnya dibuat dinding oleh Dzulqarnain dengan dinding yang sangat tinggi sampai sama rata dengan gunung. Dan juga Nabi Dzulqarnain mengatakan, berikan aku besi untuk aku kumpulkan, kemudian cairan tembaga yang dia bakar cairan tembaga tersebut dengan besi itu sampai kemudian menjadi dinding yang sangat kokoh, yang sangat hebat, yang sangat tidak bisa ditembusi oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana dia melubangi tidak bisa. Ya, sangat ya. Bagaimana Dzulqarnain mendapatkan teknologi begitu padahal di zaman itu belum ada teknologi. Ya. Bagaimana caranya dia bakar itu besi sampai merata, sampai meleleh itu tembaga, kemudian dia dicampurkan besi dan tembaga itu. Jadi sudah ada ilmu las di zaman Dzulqarnain ini. Tapi bagaimana caranya? Allah yang berikan kepada Dzulqarnain tersebut. Makanya di akhir kisah, ketika dia sudah membuat dinding yang sangat besar tersebut, yang tidak bisa ditembusi dengan apapun, yang sangat kuat, yang sangat berdiri dengan kokoh, iya, mungkin kita mengatakan Dzulqarnain akan bangga dengan penemuannya ini, akan bangga dengan hasil prestasinya ini. Saya telah membuat dinding. Ya, sama kalau ada seorang pemimpin atau seorang pejabat misalnya, ya, dia mengatakan yang berhasil misalnya, ya, membangunkan 1000 rumah kepada masyarakat, ya, anggaplah seperti itu. Maka ada peluang untuk syaitan membisikkan ke dalam hatinya bahwasanya kamu adalah pemimpin dan pejabat yang terbaik. Ya, maka itu apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain ketika berhasil membangun dinding tersebut, dia langsung mengatakan, qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini semua rahmat dari Tuhanku. Tidak mungkin aku bisa melakukannya kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Kemudahan-kemudahan, ya, apa yang aku lakukan semua ini tidak bisa semua aku lakukan kecuali atas rahmat
ya, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun tidak gampang dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan engkaulah pemimpin yang terbaik, engkaulah orang yang terbaik, engkaulah guru yang terbaik, pejabat yang terbaik. Tidak, tapi ia selalu mengembalikan keutamaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia yakin semua yang ia dapatkan, semua yang ia rasakan, semua yang ia miliki, jabatan, kekuasaan, harta dan sebagainya, semua tidak bisa dia miliki kecuali atas kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah berbagai cara yang bisa melindungi kita dari fitnah jabatan dan kekuasaan. Sayang sekali kita tidak bisa menyebutkan poin-poin yang kita sebutkan pekan lalu, namun semoga ya pada waktu yang lain ya bisa kita sebutkan dan bisa diulang-ulangi rekaman yang sudah diupload di YouTube. Ya, maka mudah-mudahan ada apa yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kalian pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.